Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang ketika saya merenungkannya lebih dalam, maka saya mendapati bahwa nilai tertinggi dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ada di dalam hadis tersebut. Dikatakan di dalam sebuah hadis, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajri bihi." Seluruh amalan anak Adam itu adalah untuk mereka, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Allah telah memperlakukan puasa ini sebagai sesuatu yang istimewa, yang spesial. Karena cuma puasa yang Allah Ta'ala sendiri menginginkan supaya itu diperuntukkan untuknya. Ini menunjukkan ada sisi eksklusif dari puasa itu sendiri. Dan konsekuensi dari keeksklusifan puasa, kita memerlukan ruang-ruang yang privat dan intim supaya nilai eksklusif itu bisa kita dapatkan. Jadi pesan dari hadis tadi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hendaknya kita menciptakan di dalam puasa-puasa kita, menyediakan ruang-ruang yang penuh dengan kesunyian, penuh dengan ketenangan untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Karena kebisingan tidak mampu untuk menjangkau sisi kegaiban Allah Ta'ala. Kalau banyak orang yang kita katakan mengekspresikan spirit puasanya dengan cara-cara yang bising, maka yang ia kejar bukanlah Allah Ta'ala, tetapi hanya sekedar mengejar pahala. Justru yang harus kita bangun di dalam puasa kita adalah membangun ruang privat yang itu penuh dengan ketenangan, ketentraman, kesunyian. Hanya ada kita dengan Allah Ta'ala. Tentu pertanyaannya adalah kapan? Maka jawaban yang paling mungkin adalah di sepertiga malam, ketika kita menegakkan sholat tahajud. Cuma permasalahannya adalah kebanyakan kita di jam-jam itu disibukkan dengan aktivitas mempersiapkan sahur, makan sahur, lalu kita terlibat dalam banyak obrolan dengan pasangan, dengan keluarga, lalu makan, minum, akhirnya kekenyangan, hingga akhirnya yang siap dari diri kita itu adalah siap untuk istirahat, bukan siap untuk membangun sebuah hubungan yang khas, yang intim, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ini perlu untuk menjadi bahan renungan kita. Saya ingin sedikit bercerita bahwa 2 hari, mungkin 2 malam ini, semenjak video ini dibuat, saya mendapatkan karunia untuk bisa tahajud di dalam bulan suci Ramadan, di hari pertama dan di hari kedua. Dan yang saya rasakan ini sungguh menakjubkan. Bagaimana ketika seorang hamba membangun ruang-ruang privat yang penuh dengan kesunyian, tenang. Hanya ada kita dengan Allah Ta'ala, hanya ada kita dengan harapan-harapan kita, hanya ada kita dengan doa-doa kita. Maka itu membangun suatu hubungan yang istimewa. Kami memang sudah sepakat nih, saya dengan istri sudah sepakat bahwa kita makan terakhir itu sehabis tarawih. Dan ketika sahur hanya minum air. Jadi ketika bangun tidur jam 3 atau setengah 4 itu, langsung ambil air wudhu, tidak ada obrolan.
Kita berdua langsung sama-sama ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu yang saya rasakan. Setiap gerakan, setiap bacaan itu penuh dengan makna. Seolah-olah setiap kata yang terucap, setiap gerakan yang kita lakukan, ini membisikkan makna terdalam dari sebuah penghambaan. Seolah-olah memang sholat itu didesain sebagai jembatan antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang paling khas, yang paling istimewa adalah ketika kepala ini rebah di atas sejadah. Ada satu doa yang tidak pernah saya lewatkan. Doa yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Me ekterena karabanda pur maksiat or purguflatu. Tune muje zalim par zalim dika or in ampar in am kia or gunah par gunah deka or ihsan par ihsan kia. Wahai Tuhanku yang maha muhsin, yang maha baik, aku hanyalah hambamu yang tidak berguna, yang penuh dengan kemaksiatan dan penuh dengan kesia-siaan. Engkau mendapati hamba yang penuh dengan kezaliman demi kezaliman, tapi justru engkau malah memberikan kenikmatan yang demikian banyak. Engkau mendapati hamba dalam keadaan bergelimang dosa, tapi justru engkau malah memberikan ihsan engkau kepada hamba. Doa yang demikian dalam. Doa yang menghadirkan bagaimana sisi lemahnya seorang hamba datang di hadapan Allah Ta'ala, wujud yang maha agung, maha besar, maha bersih, maha baik, maha segala-galanya. Lalu ia membenamkan kepalanya di haribaan wujudnya yang penuh dengan keagungan. Menyatakan bahwa dirinya berdosa, dirinya bergelimang kemaksiatan, kezaliman, mencoba untuk meraih ampunan Allah Ta'ala, mencoba untuk meraih kesucian dari Allah Ta'ala. Dan ketika doa ini terucap, mata tidak kuasa untuk menahan laju air mata. Saya katakan ini merupakan pengalaman yang spesial dan ini hanya ada dalam Ramadan. Bagaimana konstruksi ibadah kita yang kita desain dengan sangat privat, dengan sangat intim. Hanya ada kita dan Allah Ta'ala di situ. Terbangunlah suatu hubungan yang sangat istimewa. Dan air mata menjadi saksi bisu akan hubungan yang demikian kuatnya itu. Inilah kenapa saya katakan bahwa nilai tertinggi dari ibadah Ramadan itu ada ketika kita menciptakan suatu hubungan yang privat, hubungan yang intim, yang penuh dengan kesunyian, ketenangan, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kebisingan, tidak ada apapun selain kita dengan Allah Ta'ala. Dan ketika ini terbangun, perasaan yang muncul itu demikian berkecamuk di dalam hati seorang hamba. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pemirsa semua, coba kita mulai mengatur
waktu terbaik sahur kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menasihatkan supaya mengakhiri sahur. Artinya adalah memberikan porsi sahur itu terakhir. Karena ketika porsi itu di awal, maka hubungan yang hendak kita bangun dengan Allah Ta'ala dalam kondisi perut kita sudah kenyang, mata kita sudah mulai ngantuk, itu tidak akan bisa terjadi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa membangun ikatan, hubungan yang spesial dengan Allah Ta'ala. Sehingga tujuan dari Ramadan adalah untuknya, dan ganjarannya adalah dirinya sendiri, yakni Allah Ta'ala sendiri. Itu benar-benar bisa kita dapatkan. Jazakumullah.